Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwafila, Ibu Bapak sekalian yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah iwafillah yang Allah rahmati, kita pagi hari ini bisa bersilaturahim. Insya Allah kita bisa mengumpulkan beberapa kebaikan dalam satu waktu, bersilaturahim, thalabul ilmi, ya juga beraktivitas di pagi hari. Ya, semoga ini adalah cara kita mendapatkan berkahnya doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semua, buat umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka beraktivitas di pagi hari, insya Allah juga ini bagian dari menggapai berkah, ya, dan didoakan oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi, kalau kita juga mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji sirahnya, maka solawat yang kita bacakan harusnya lebih lebih dan dari sisi kualitas maupun juga kuantitas. Ibu Bapak yang Allah rahmati, Alhamdulillah kita bisa membersamai ngaji Sirah Nabawiyah untuk mengenal sosok-sosok sosok Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sosok-sosok terbaik di umat generasi awal umat ini, karena mengenalkan sosok figur Rasulullah, para ambia, para sahabat ini lebih penting, ya, karena ini juga akan membantu mem- mengenalkan karakter-karakter baik gitu kan, ya. Eh, Kalau kita ini, ya, salah satu fundamental untuk membangun karakteristik satu umat, satu bangsa itu mengenalkan dengan cara mengenalkan sejarahnya, mengenalkan sosok-sosok figur-figur kepahlawanannya. Maka beruntung umat Muslim itu punya teladan yang real, ya. Kanjeng Nabi, para sahabat, ya, itu adalah sosok-sosok figur yang real. Makanya kita bisa eh, mengkaji, ya, memberikan contoh itu ada bukti, ada teladannya, ya. Teladan umat terbaik itu seperti apa, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya bagaimana Rasulullah menjadi seorang pribadi, menjadi seorang anak, menjadi seorang bapak, seorang kakek. Itu real, sudah ada contohnya bagi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepahlawanannya sebagai seorang jenderal yang tangguh, ya, ahli strategi, itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak perlu lagi mencari-cari superhero gitu, ya. Itu yang ada di dalam imajinasi orang-orang yang kaum ataupun bangsa yang tidak memiliki contoh real dari sisi kepahlawanan. Juga mungkin juga kita mesti menata menata dari sisi dongeng ataupun kisah yang disampaikan kepada putra-putri kita. Maka kalau bangsa ini saat ini ada dalam krisis, soal krisis tentang kepercayaan, krisis krisis dari sisi akhlak, korupsi di mana-mana, ya. Maka ini bukan menyalahkan tentang pola pola ini, ya, cerita yang ditanamkan, tapi mengenalkan sosok, misalkan si Kancil sebagai orang yang apa, sebagai sosok yang hebat, dia bisa mengelabui, mencuri, ketimun, maka sosok apa, sosok tentang eh, oh, orang hebat, yang hebat itu seperti si Kancil, ya, berarti, ya, yang nyuri nggak ketahuan, maka itu bisa berakar pada tabiat ataupun karakter korupsi, mengambil hak orang lain, ya. Maka itu harus kita tata ulang daripada menggambarkan sosok figur seperti si Kancil. Kenapa kita tidak mengenalkan
kepahlawanan, sifat akhlak-akhlak baik. Bisa kita contoh dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Atau mungkin kalau saat ini juga kita sedang mengalami krisis di mana eh, maraknya pornografi gitu ya. Maka ini juga kita harus refleks ya. Kisah tentang dongeng tentang Jaka Tarub yang mengintip bidadari mandi itu kan itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan karakter satu umat gitu ya. Maka eh, pola pengajaran, pola pengenalan tentang sosok yang menjaga kehormatan ya, yang bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah maupun juga sejarah umat-umat terbaik ini. Baik, Bu Bapak yang Allah hormati, kita nyambung dengan lanjutkan tentang kajian Sirah Nabawiyah, maka kita juga ketika bercerita tentang sosok yang bercerita tentang dirinya ya, dari sudut pandang orang kalau menceritakan diri seseorang ya, siapa saya itu ya cenderung memang hyperbola ataupun juga memberikan sudut pandang yang menonjolkan benar diri, tapi tidak begitu dengan sifat Al-Amin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin orangnya ya terpercaya, nggak pernah berdusta. Maka tidak begitu jika Rasulullah Al-Mustafa ini ya, orang yang terpilih ya di antara semua hamba sepanjang masa, Kanjeng Nabi SAW ya, ketika ditanya oleh para sahabat, jadi sahabat itu begitu ingin tahunya tentang Rasulullah ya, menyimak tentang diri baginda Nabi SAW ya, ingin berkenalan dengan sosok paling berkah, sosok yang dari lisannya paling berkah ya, dari eh, sirohnya, dari kehidupannya itu begitu berkah ya, maka kita lihat ya, ada dalam sebuah majelis gitu ya, para sahabat itu ingin tahu tentang Rasulullah ya Rasulullah gitu ya. Begitu pada suatu hari para sahabat ini mereka menatap wajah beliau yang memberikan cahaya ya, dan memberikan ketika orang-orang melihat Rasulullah datang ke Madinah, maka Madinah itu seperti bercahaya, itu seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik gitu ya. Begitu Rasulullah wafat, maka seolah-olah cahaya itu redup. Dalam sebuah majlis, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah tentang dirimu. Ya, ini pertanyaan, kemudian yang men-trigger, menggugah, kemudian Rasulullah menceritakan tentang siapa asal usul beliau itu ya. Atau Rasulullah tidak mengatakan, aku adalah seorang nabi, aku adalah putra dari pembesar atau orang penting di Quraisy, tidak mengatakan demikian. Gitu ya. Hanya Nabi SAW ketika ditanya pertanyaan tersebut, beliau mengingat siapa orang yang berjasa atas beliau dan jauh sebelum itu ya, jauh melampaui zaman gitu ya. Katakan jangan Nabi, aku hanya saja doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam. Doa ya, Rasulullah mengaitkan bahwa keberadaan beliau itu adalah berkat dari doa yang berumur ribuan tahun ya, doa yang melampaui zaman ya, doa yang berumur lebih dari 4.000 tahun gitu ya. Ia melintasi mengarungi zaman dari sejak dulu Mekah itu adalah tempat yang entah berantah itu ya, bahkan orang pun tidak mau melirik wilayah Jazirah Arab itu kan, karena itu Mekah itu negara yang tidak pernah dijajah, karena nggak mau orang menjajah ke sana, mau ngapain ke gurun pasir tandus itu kan ya. Nah, doa yang melintasi zaman ya, dari waktu Mekah hanya sebuah lembah dihuni oleh saat dua orang manusia, Ismail alaihissalam dan ibundanya, hingga kemudian Mekah menjadi ramai, sampai kemudian pada Fatu Mekah itu ada 360 berhala yang terhimpun di Ka'bah itu, jadi tempat orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu memusatkan perhatian dan aktivitasnya di sana. Nah, dalam ci- jawaban awal dari Kanjeng Nabi ini mengingatkan bahwa pada kita semua bahwa pertama,
jangan melupakan siapa orang yang berjasa dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua tentang doa, ya, agar doa. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tuh kan berdoa kepada Allah ketika setelah membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah dalam surat Al-Baqarah ayat 129, ya, yang artinya, duhai Rob kami, dan bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan atas mereka ayat-ayatmu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar di negeri ini, ya, di Mekah itu, agar dibangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Nah, apakah memang doa ini langsung dijabah serta merta? Nah, ini kita belajar dari doa ini, ya. Kita belajar dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa yang ketika kita berdoa, yang terpenting bukan seberapa cepat sebuah munajat itu dijawab. Ya. Bukan seberapa cepat doa itu dikabulkan, melainkan seberapa lama ia memberi manfaat, seberapa lama ia memberikan kebermanfaatan. Nah, ini kita belajar dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibandingkan dengan hadirnya seorang Rasul yang nggak hanya diutus untuk penduduk Mekah, tapi untuk seluruh alam. Ya, doanya mungkin nggak langsung dikabulkan, tapi manfaatnya, ya, kebermanfaatannya itu melampaui zaman, bahkan jangkauan yang begitu luas, karena Rasulullah diutus menjadi rahmat untuk semesta alam, menjadi rahmat bukan hanya bagi anak keturunannya, tapi untuk semesta, yang membacakan ayat-ayatnya bukan hanya dalam kata, tapi dengan teladan cahaya perbuatannya, ya, yang mensucikan jiwa bukan hanya bagi yang beliau jumpai, ya, tapi juga yang orang-orang yang merindunya. Seperti kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita merindukan Rasulullah SAW, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan sosok yang mengajarkan kitab serta hikmah, bukan hanya untuk zamannya, tapi hingga kiamat tiba. Ini berkah doa yang mungkin saat itu tidak dijabah langsung, ya. Butuh waktu, ya. Untuk takaran manusia itu waktu yang sangat lama, ya. Tapi manfaatnya besar, ya. Ini memotivasi kita bahwa kita mungkin mendoakan, ya, kita, makanya kita juga diajarkan kalau berdoa itu bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, ya. Doakan untuk anak cucu kita, ya. Mungkin kita tidak bisa melihat langsung, ya, ijabahnya doa kita, tapi anak keturunan kita yang bisa juga menjadi keturunan-keturunan yang soleh, mendoakan mereka. Nah, ini doa yang inspiratif dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Rasulullah mengingat itu ketika beliau ditanya, ya, ketika beliau ditanya, aku hanya saja doa Bapakku Ibrahim alaihissalam. Doa, ya, dari doa itu juga kita belajar bahwa Allah Maha Pemurah, nggak diminta pun pasti memberi. Allah itu Maha Pemurah. Maka dalam permohonan doa, ya, kita bersiap untuk menerima berlipat dari yang kita duga. Allah itu Maha tahu, ya. Maka ketika berdoa, kita itu bukan sedang ngasih tahu kepada Allah, ya. Bukan sedang mengasih tahu kepada Allah apa yang kita butuhkan. Doa ini adalah bincang mesra agar Allah ridhoi untuk kita segala yang dianugerahkannya. Agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa, ya, bukan kita ngasih tahu kepada Sang Khalik, kepada yang Maha Mengetahui, yang Maha Pemurah. Tapi ini adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesiapan untuk menerima berkah yang berlipat-lipat, ya, dari anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, hamba-hambanya. Nah, kita dalam dalam dialog ini ataupun jawaban Rasulullah ini adalah ada bentuk syukur, ya, ada bentuk terima kasih kepada orang yang berjasa dalam kehidupan beliau. Ada syukur pada
contoh dua orang yang disebut sebagai uswatun hasanah ini, yaitu kita teringat ya, solawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan rendah hati. Beliau mengenang bapak para nabi yang uh, juga berjasa untuk beliau, yang mendoakan agar diutusnya beliau. Bapak para nabi yang atas doanya lah beliau diutus, ya. Jadi ini bentuk rasa kesyukuran, ya. Maka tiap kebaikan yang tiap kebaikan yang dipancarkan oleh Rasulullah hingga hari kiamat, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memegang sahamnya, saham kebaikan. Maka kita pun mendoakan anak keturunan kita agar menjadi orang-orang yang soleh dan solihah gitu ya. Ini juga punya saham ya. Kita sebagai ayah, sebagai kakek, seorang ibu, seorang nenek itu ya, punya andil saham atas kebaikan anak cucu kita kelak, insya Allah. Nah, di sini kita lihat ya, kita tentu saja rindu pada sang Nabi untuk disambut di telaganya, diberi minum dengan tangannya, dinaungi bersamanya, dan memperoleh syafaatnya. Maka mari kita tidak bosan untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bersolawat kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar kerinduan kita bertemu dengan beliau, mendapatkan langsung gelas minuman dari tangan beliau, ini menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi jawaban pertama dari kanjeng Nabi ini bentuk kesyukuran. Ya, tidak tidak melupakan orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita flashback juga, kita bisa sampai saat ini, tentu ada jasa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua kita, guru-guru kita, guru ngaji, ya guru waktu kecil yang ngajarin abatasa gitu kan ya, guru SD ya, dan kawan-kawan maupun juga keluarga yang membantu kita, mendidik kita dan juga memperhatikan kita. Nah, Rasulullah mengajarkan itu bahkan jauh melintasi zamannya, ya. Nah, kemudian para sahabat masih hening ya dalam renungan atas keagungan doa Ibrahim alaihissalam gitu ya. Ketika sang Nabi eh, dengan para sahabat ketika itu, eh, Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya ketika ditanya, sampaikan kisah tentang engkau itu kan ya. Jawaban Nabi yang pertama bahwa bahwasanya aku adalah doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Rasul menyampaikan lagi kemudian, dan aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Ya. Rasulullah menyampaikan bahwa aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Dalam surat As-Saff ya, ayat ke-6 ya, yang artinya, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, ya, yang terpuji, ya. Dan ini kabar yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi yang mengabarkan tentang akan diutusnya Nabi setelahku, ya. Rasul yang akan datang sesudahku, yang yaitu Rasulullah SAW. Ini disampaikan kepada Bani Israel, ya. Maka kemudian mereka harusnya orang yang lebih dahulu mempercayai tentang Rasulullah. Dan memang dalam sejarah sebenarnya mereka menanti-nanti kedatangan Nabi terakhir itu. Tapi karena ego yang besar ya, mereka yakin bahwa Nabi itu akan ada datang dari kalangan mereka. Karena selama ini Nabi-Nabi itu datang dari kalangan Bani Israel. Ternyata yang datang dari orang Arab ya. Mereka malah bukan mengimaninya, malah menjadi orang yang paling memusuhinya. Nauzubillah ya. Jadi ilmu saja itu tidak cukup ya. Kita tetap harus memohon bimbingan hidayah ya. Mereka orang-orang Bani Israel itu tahu ilmunya bahwa Rasulullah itu akan ada nabi terakhir ya. Ciri-cirinya disampaikan, mereka tahu persis ya. Bahkan dalam Sirah Nabawiyah kita akan lihat bagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh Bukhairah ya. Begitupun ketika datang
ke Madinah, ya orang-orang udah lihat ciri-ciri kenabian. Bahkan ketika hijrah pun orang-orang menanti datangnya Rasulullah ke Madinah karena para sahabat mungkin sudah datang duluan. Orang-orang Madinah yang sudah berislam tapi belum berjumpa dengan Rasulullah menantikan sosok Rasulullah ya. Nah, siapa yang ngasih tahu itu yang datang Rasul itu ya. Orang Yahudi yang tahu waktu itu orang tahu tentang ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam deh. Nah, Rasulullah ini dengan kerendahan hati beliau mengungkapkan ya bahwa perumpamaan antara aku dengan para nabi yang diutus sebelumku, ungkap beliau ya, aku seperti orang yang membangun sebuah rumah, lalu membaguskan dan memperindahnya, hingga tersisa sebuah ceruk ya, yang satu batu, satu bata yang belum terpasang pada dinding-dinding rumah tersebut. Maka orang-orang pun mengelilingi dan mengagumi, seraya berkata, "Duh, betapa baiknya, betapa indahnya jika batu terakhir itu dipasang pada tempatnya, agar rumah ini sempurna." Kata Rasulullah, akulah batu bata terakhir itu. Akulah penutup para nabi. Ya. Dengan kerendahan hati, Rasulullah mengatakan bahwa aku ini ibaratnya batu ya. Satu satu batu dari sudut dari sudut di sudut sebuah bangunan yang indah, gitu kan ya. Yang eh, melengkapi eh, risalah risalah kenabian itu ya. Dan beliau adalah imam ketika sholat Isra dan Mi'raj, ketika peristiwa Isra dan ketika sholat Isra ya, ketika ada di Masjidil Aqsa, beliau adalah yang mengimami ya, yang disambut, yang mengimami para nabi. Kemudian ketika Mi'raj disambut oleh Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam di tiap lapis langit ya dengan doa yang mesra ya. Beliau penutup bagi mata rantai terhubungnya antara bumi dengan langit ya. Dan punya banyak keutamaan dan kesempurnaan. Tapi dengan kerendahan hati beliau menjadikan kemuliaan beliau itu yang tergapai, yang enggak tergapai oleh seorang makhluk pun ya. Dan inilah kita lihat ya bagaimana beliau mengungkapkan bahwa aku adalah seperti perumpamaan antara aku dengan para nabi itu ya, yang diutus sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah, lalu rumah itu indah sekali ya, tapi ada satu bata yang belum terpasang ya, dan aku adalah bata terakhir itu yang dipasang gitu ya. Inilah uh, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kerendahan hati beliau ya. Dan kita sebagai umatnya yang berbahagia dengan kehadiran beliau yang rendah hati, yang menyebut keakuan itu hanya sebagai sesudut batu di rumah yang indah, ya, yang memandang diri cuma tak sebatang bata penggenap sempurnanya sebuah bangunan, katakan Nabi SAW dengan rendah hati ya. Dan ini adalah pengajaran ya. Karena Rasulullah itu juga mengajarkan doa kepada kita. Ya Rob, ya Robku mengajariku adab ya. Dan lagi-lagi beliau menunjukkan sifat tawadu bahwa semua semua kemuliaan adalah karunia Allah ya. Dan inilah ya Rasulullah dengan segala keutamaan beliau ya, beliau eh, menunjukkan sikap tawadu di situ ya. Kemudian eh, selanjutnya melanjutkan jawaban Kanjeng Nabi tentang diri beliau, dan Rasul mengatakan aku adalah anak dua orang yang disembelih. Aku adalah anak dua orang yang disembelih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat oleh Imam Al-Hakim ya, An-Naisaburi dalam Al-Manaqib ini mengenangkan kita pada dua kejadian besar yang menyertai ataupun juga mengawali kisah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awal bahwa yang eh, kita tahu ya tentang insan yang dikorbankan pertama-tama di garis moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
seorang anak yang diyatimkan, ya. Dia lahir sebagai jawaban atas doa yang nggak pernah kecewa, ya. Jawaban atas doa yang tidak kecewa, ya. Dalam penantian yang begitu lama, ya. Dan ia adalah harapan untuk hadirnya pewaris risalah, pewaris kenabian, penerus dakwah dan pelanjut perjuangan yang ditautkan ke langit oleh sang ayah, bapak para nabi, ya, hingga Nabi Ibrahim, sang ayah sudah tua, ya, sudah memutih rambutnya. Lalu Allah yang Maha Kasih melahirkan, memberikan karunia dengan lahirnya, ya, Nabi Ismail, ya, sebagai putra dari Nabi Ibrahim dari istrinya yaitu Hajar. Dan lalu kemudian Rasul ini juga mungkin kita bisa lihat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang paling menjunjung tinggi dalam hal cinta, ya. Dan memang ini juga ujian, ya, ketika hal yang ujian itu, ya, seringkali datang pada hal yang paling dijunjung tinggi oleh jiwa. Nah, Nabi Ibrahim yang dijunjung tinggi jiwa dan diluhurkan hatinya adalah tentang cinta. Cinta pada istri, ya, yang berkulit kehitaman, ya. Mungkin tubuhnya tidak terlalu tinggi itu, ya. Dan memiliki nurani yang lembut, ya. Dan bertutur kata yang baik gitu. Juga cinta beliau kepada bayi yang dinanti-nanti kehadirannya, ya. Bayi merah yang tangisnya dengan gagah, yang dia adalah darah daging dan tulang, sibilan tulang yang dinanti dengan gigi dalam doa, ya. Dan kemudian Allah menguji pada hal yang dicintai, ya, apa yang dijunjung tinggi oleh hati, ya. Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang mengetuk bagaimana ujian cintanya kepada Allah lebih dicintai atau kepada istri dan anaknya, ya. Memang seringkali ujian itu datang pada apa yang dijunjung tinggi oleh hati. Ibunda Maryam menjaga kesucian, ya, wanita yang begitu menjaga kesuciannya. Beliau diuji, ya, dengan mengandung tanpa proses perkawinan, ya. Diuji dengan hal-hal yang dijunjung tinggi dalam dalam jiwanya. Rasulullah orang yang jujur, al-amin itu kan, ya. Diuji dengan kata-kata dari kaumnya, pendusta, pembohong, bahkan disebut dengan gila. Diuji dengan hal-hal yang dijunjung tinggi oleh jiwa, ya. Maka ujian itu kadang-kala datang dalam bentuk yang paling diperhatikan oleh jiwa ataupun juga oleh hati seseorang. Nah, singkat cerita tentang yang kisah tentang manusia pertama yang disembelih gitu kan, ya. Aku adalah anak dua orang yang disembelih, ya. Ismail harus diyatimkan di lembah yang nggak bertanaman, ya, di sisi rumah kemuliaan dekat Ka'bah, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim melangkah pergi, ya, dengan lisan yang tercekat, ya, hati begitu sesak dan gelora jiwa yang begitu menguji beliau, ya, dan harus menguji cintanya dalam eh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian eh, ketika sudah ketemu beranjak dewasa harus diuji lagi cintanya dalam penyembelihan Ismail, ya. Dari yang diyatimkan, ya, Ismail menjelma menjadi sosok yang dikurbankan, ya. Sosok yang didekatkan dan mendekatkan kurban takorub itu kan, ya. Ya, berkahnya, tapi, ya, berkah dari syariat tentang bagaimana Nabi Ismail dikurbankan, ya. Alhamdulillah Allah menggantinya dengan binatang sembelihan yang eh, memberikan berkah buat kita juga itu, ya. Dan menjadi syariat kurban, ya. Dengan adanya syariat itu maka orang-orang miskin, orang-orang yang tidak pernah mengecap
manisnya daging ya, nikmatnya memakan daging bisa mengkonsumsi daging. Ini juga berkah dari uh, perjalanan cinta Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail atas ketaatannya. Nah, tentang diri beliau ya. Aku adalah anak dua orang yang disembelih ya. Kisah pertama tentu kisah Nabi Ismail sebagai jalur nasabnya Rasulullah SAW yang tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasul menyampaikan juga, sesungguhnya Allah memilih ini tentang suku dan kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah di Mekah. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Gitu kata sabda beliau. Dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Nah, di sini kita tahu bahwa putra Hashim yang bernama Abdul Muthalib adalah lelaki dengan tekad baja, ya, punya kegigihan. Bahkan zam-zam yang tertimbun itu digali, ya. Ini sebagai pusaka Nabi Ismail itu ditemukan oleh kakeknya Rasulullah yaitu Abdul Muthalib, ya. Dan Ka'bah yang mau diserang oleh pasukan Abraha, ya, yang kemudian Allah menangkan dengan didatangkannya burung-burung kecil. Dan ketika penggalian Zam-Zam, ya, ada nazar yang menggelisahkan, ya. Dia ingin mengorbankan satu putranya dengan menyembelihnya di depan Ka'bah, yaitu Abdullah, anak tampan yang berbudi. Dan Abdullah itu bukan anak terakhir itu ya, karena masih punya adik lagi ya, Hamzah itu yang usianya berdekatan dengan Rasulullah. Dah, Abdullah ini kemudian terpilih ya. Maka diaraklah dia ke Ka'bah dengan air mata yang membasahi pipi. Hampir semua penduduk Mekah itu bersedih ketika harus menyaksikan Abdullah itu dikorbankan. Ketika semua orang pemuka bersumpah untuk menghalangi Abdul Muthalib supaya meng- tidak menunaikan nazarnya, ya. Dan ketika itu mereka mengambil dan mencari alternatif ya sampai kemudian diundi berulang kali dengan kelipatan 10 unta ya. Setiap panah yang terambil bukan nama Abdullah, ya, atas nama mengganti nama Abdullah yang terus keluar itu ya. Itu setara dengan eh, penebusan 10 unta. Maka Abdullah tetap saja yang muncul namanya. Lalu diserukan syukur gegap gempita ketika serat ke-10 kalinya ya. Akhirnya terbaca dalam undian yang menggantikan nyawanya yaitu unta ya, 100 ekor unta. Nah, sekali lagi orang ketika diutus ya, Abdullah yang di dalam sulbinya itu dititipkan bibit cahaya untuk alam semesta ini ya. Yang meskipun pada akhirnya Abdullah itu mati muda ya, wafat dalam usia masih muda, dia nggak sempat melihat Rasulullah Muhammad SAW yang lahir dan tumbuh seorang yatim. Lalu penutup para nabi ini yang menjadi penyempurna para rasul ya, dan penghulu dari kekasih Allah ini sempurna keyatimannya ya dengan kepiatuannya ya, usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Ini juga mengajarkan untuk termasuk juga tarbiyah kepada Rasulullah ya, agar Allah menjadi satu-satunya tempat dirinya bersandar. Dan ini juga menjadi jawaban ataupun juga pengingkaran terhadap orang-orang yang kalau orang menuduh pemikiran itu atas pemikiran Rasulullah atas atas bimbingan orang tua, tidak gitu ya. Karena Rasulullah sudah dalam keadaan yatim ya. Bahkan ketika dekat dengan sang kakek usia 8 tahun, kakeknya pun wafat gitu ya. Maka sebagaimana dengan moyangnya yaitu Ismail bin Ibrahim diyatimkan, juga kemudian ini untuk Rasulullah menjadi pelajaran agar utuh memaknai tentang kehambaan. Hanya bersandar kepada Allah semata. Hanya bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada makhluk. Nah, di sini kita lihat bertawakal hanya kepada Allah adalah pangkal dari kegemilangan untuk menjadi pilar yang kokoh
bagi panutan para insan ini ya Rasulullah. Dan ini juga menjadi eh, betapa Rasulullah itu mencintai anak yatim. Aku dan pemelihara anak yatim akan berada di surga kelak seperti ini ya. Beliau mengisyaratkan dengan mensejajarkan jari tengah dan telunjuknya. Ini juga pengingat kepada kita ya. Kita pun mungkin pernah ataupun juga menjadi yatim gitu ya. Dan kita untuk menyayangi anak yatim di bulan Muharram ini juga keutama apa eh, kita diperintahkan untuk banyak melakukan hal-hal kebaikan. Puasa ya, puasa Tasu'a, Asyura ya, memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah-ibadah ya. Karena ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang bulan suci ya, bulan bulan Muharram, bulan yang diharamkan, bulan haram ya, bulan suci. Maka perbanyak termasuk juga menyayangi anak yatim. Rasulullah merasakan betul betapa menjadi yatim itu begitu berat gitu kan ya. Rasulullah dari kecil tidak berjumpa dengan ayah, usia 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu, dengan kakeknya 8 tahun juga ditinggal oleh sang kakek. Nah, Rasulullah maka mengingatkan kepada kita, aku dan pemelihara anak yatim akan berada di surga kelak seperti ini ya. Maka mencintai dan menyayangi anak yatim ini juga perintah yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, ungkapan Nabi SAW yang akhir dari rangkaian sabda tentang pertanyaan jawaban atas pertanyaan para sahabat tentang dirinya adalah dan aku adalah kesempurnaan nikmat Allah atas orang-orang yang beriman ya. Dan inilah kesempurnaan nikmat sebab dengan kehadiran Kanjeng Nabi SAW ini menjadi rahmat bagi semesta alam dan maka berbahagia kita menjadi bagian dari umat kanjeng Nabi SAW dan Allah eh, mem- membuat ya kita menjadi umat kanjeng Nabi tentu bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa alasan ya. Dan ini juga menjadi umat yang menjadi saksi ya. Dan di sini kita juga bersyukur ya karena dengan kita menjadi umat kanjeng Nabi SAW ya, kita punya sosok yang jadi teladan ya. Dan betapa cintanya kanjeng Nabi SAW kepada kita dalam banyak dalam banyak uh, kisah ya, bagaimana sayangnya kanjeng Nabi kepada kita. Bahkan dalam sebuah diskusi yang membuat iri para sahabat gitu ya. Ketika Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku gitu ya. Aku rindu pada ikhwan-ikhwanku. Ini yang kemudian para sahabat bertanya, kami ada di sini, duhai kekasih hati kami gitu ya. Kami ada di sini ya Rasulullah gitu ya. Kata Rasulullah, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapakah ikhwan-ikhwanmu ya? Ikhwan-ikhwanku adalah mereka yang belum pernah melihatku, enggak berjumpa denganku, tetapi mereka mengimani apa yang kusabda, meyakini apa yang kubawa. Maka mengimani Rasulullah, menjalankan syariatnya, menjalankan apa yang beliau contoh semampu yang kita bisa lakukan, meyakini ya dan meyakini dan mengimani serta mengamalkan contoh yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ini yang membuat Rasulullah rindu kepada kita. Ketika Rasulullah rindu pada kita, ya, apakah kita juga tidak rindu kepada beliau? Bahkan Rasulullah menyebut-nyebut kita hingga di akhir hayatnya, ummati, ummati. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita juga eh, memperbanyak sholawat kepada beliau ya agar beliau memperkenalkan dirinya kepada kita ya kita juga bisa menjumpai beliau kelak di yaumil akhir dan meminum dari telaga dengan tangan beliau mengambilkan gelas untuk kita meminum dari telaganya. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, ini kisah kita pagi hari ini ya bagaimana sosok Rasulullah ketika memperkenalkan dirinya kepada para sahabat itu ya. Dimulai dari mengingat tentang orang yang berjasa. Aku hanya saja doa dari bapakku Ibrahim, kabar yang disampaikan oleh saudaraku Isa, ya, dan menyampaikan tentang beliau adalah dua orang.
anak dari dua orang yang disembelih dan menjadi penutup yang jadi rahmat untuk semesta alam ya. Untuk menjadi penyempurna ataupun juga kesempurnaan nikmat Allah atas orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan tausiah maupun juga tambah pertanyaan untuk diskusi dipersilahkan. Baik, cekap ya. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika Subhanaka wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.